aneh juga kalau kemudian di Indragiri Hulu ini seperti tidak mentaati apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Riau. Padahal sejati kita tidak menyangka itu. Tidak ada yang bisa terjadi kalau tanpa seizin Allah. Tetapi ini kan sudah mewabah. Alhamdulillah tadi malam sama-sama kita saksikan rekaman suara Pak Gubernur Riau, Bapak Dr. Andos Haji Syamsuar MSI berserta seluruh Forkopimda yang ada di provinsi, bahwasanya aktivitas sekolah belajar mengajar di seprovinsi Riau harus diliburkan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMA, bahkan merekomendasikan juga perguruan tinggi untuk libur. Nah, jadi aneh juga kalau kemudian di Indragiri Hulu ini seperti tidak mentaati apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Riau. Padahal sejatinya, secara hierarkinya, pemerintah daerah itu harus manut, harus patuh. Karena memang instruksi itu dikeluarkan berdasarkan hasil rapat dari seluruh forum koordinasi pimpinan daerah seprovinsi Riau, dan saya rasa itu juga keputusan yang sangat tepat. Ya, makanya saya berharap pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Bupati tentunya harus memiliki semacam peta mapping yang jelas bagaimana alur penanganan corona. Ya mungkin belum ada suspeknya, alhamdulillah, tapi bagaimana supaya langkah preventif, langkah pencegahan ini kita lakukan dan masifkan ke masyarakat. Kalau pesan saya, segera buat alurnya, rapat seluruh Forkopimda, dan kemudian sampaikan secara masif ke masyarakat. Kemudian juga bantu masyarakat, anggarkan untuk masyarakat, karena memang bagi kita apa yang terjadi hari ini sudah masuk karena bencana nasional di bidang kesehatan. Seperti apa memandang pentingnya kesehatan, Ustaz? Ya, kesehatan hal yang sangat vital ya. Tidak bisa bekerja kita kalau tidak sehat, tidak bisa ibadah kalau tidak sehat. Apalagi virus corona ini sangat berbahaya sekali, dan bisa menular dari satu orang kepada orang lainnya jika tidak ada langkah pencegahan. Wah, ini khawatir kita ini ke depan bagaimana keamanan secara kesehatan masyarakat Kabupaten Indragiri. Termasuk ada angka harapan hidup, Ustaz? Oh, ini sangat termasuk sekali, karena bagaimanapun WHO sudah mengeluarkan sinyal, sudah ditangkap oleh Bapak Presiden, bahkan Bapak Presiden Jokowi sudah mengarahkan ayo bekerja dan belajar lewat rumah. Wah, ini kan sudah semacam instruksi dari Presiden turun kepada kepala-kepala daerah, terutama para gubernur. Para gubernur sudah buat sikap. Nah, tinggal sekarang Bupati Indragiri Hulu khususnya, mari kita taati apa yang direkomendasikan dan diinstruksikan oleh Bapak Gubernur Riau. Yang harus dilakukan Bupati itu sebenarnya terhadap isu corona ini apa, Ustaz? Ya, yang pertama mungkin melakukan rapat yang terkoordinir dulu lah. Nah, sehingga memang peta ataupun arah penanganan virus corona ini jelas di Kabupaten Indragiri Hulu. Nah, juga pesan saya terutama kepada para tenaga kesehatan kita yang ada di RSUD Indrasari ataupun di setiap puskesmas yang ada, nah mohon diberikan semacam perhatian khusus lah. Apakah itu di sektor anggaran ataupun dari sisi-sisi perangkat keselamatan kerja yang lainnya. SOP ya? Ya, SOP. Ya, kalau sekiranya nanti pemerintah mengambil kebijakan memang harus diliburkan sesuai dengan himbauan Gubernur Riau, bukan berarti siswa-siswi mulai dari TK sampai sekolah menengah atas itu SMA diliburkan, bukan berarti berhenti belajar. Saya mengimbau kalau sekiranya itu terjadi memang diliburkan, belajar tetap dilakukan, entah itu namanya dengan planning, entah itu dengan pekerjaan rumah yang ditambahkan. Intinya belajar ini jangan sempat berhenti. Kenapa harus diliburkan siswa? Ya, kita melihatkan dampak ini kan sudah menjadi dampak internasional ini kan. Himbauan WHO ada, himbauan Presiden ada, Riau yang terupdate ya seperti kita sama-sama lihat tadi malam. Gubernur juga menghimbau untuk segera bisa
meliburkan. Ini kan buat virus ini kan mewabah secara cepat. Inilah manfaat daripada cara mencegah untuk mengantisipasi. Beberapa negara justru melockdown ya, mengunci supaya tidak bisa keluar masuk negara. Ya. Kita kelihatan kota-kota juga tutup, mal-mal dan juga tutup. Ini untuk mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Kesehatan itu di atas segala-galanya. Tanpa sehat, gimana orang beraktivitas? Untuk apa itu pendidikan? Untuk apa itu perumahan? Untuk apa itu ekonomi? Lumpuh. Ini kan juga seiring nih dengan Islam. Maka saya juga menghimbau, mari kita sama-sama hidup sehat, hidup bersih. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian iman. Ini mungkin saatnya kita tunjukkan bahwa menjaga kebersihan itu bukan hanya menunjukkan kita sebagian iman, tapi juga sehat. Nah, ini himbauan saya kepada masyarakat Indragiri Hulu lah. Ya, artinya masyarakat juga harus proaktif, jadi bukan hanya kebijaksanaan. Ya, artinya masyarakat juga harus proaktif, jadi bukan hanya kebijaksanaan pemerintah yang kita harapkan, tapi juga masyarakat harus bersama-sama kita untuk melawan virus corona ini. Caranya ya melakukan pola hidup bersih dan sehat, bagaimana di rumah, kemudian memastikan rumah kita bersih, rumah kita sehat, badan kita bersih, badan kita sehat. Makanya banyak anjuran-anjuran kesehatan itu seperti mencuci tangan, baik sebelum atau sesudah melaksanakan aktivitas-aktivitas. Kemudian jika memang ada sepertinya gejala-gejala, maka silahkan langsung untuk memeriksakan kondisi kesehatan kita kepada puskesmas ataupun rumah sakit terdekat. Kita harus cepat ini mengkaji ya, kalau memang perlu bersama-sama dengan Perpindah ya, rapatlah segera macam mana mengkaji dampak ini dari ini. Jangan tempat kita positif dulu kena, baru kita mengantisipasi. Ini memang benar, memang seluruh penyakit itu datangnya dari Allah. Kita tidak menyangka itu. Tidak ada yang bisa terjadi kalau tanpa seizin Allah. Tetapi ini kan sudah mewabah. Jangan kita sandarkan kepada Allah, lalu kita mengabaikan cara-cara penyebaran ini yang sudah tahu kita mewabah, lalu semuanya kita sandingkan dengan Allah. Termasuk ini musibah asap dalam umpamanya, ya kan? Asap itu, kebakaran itu, ya kalau kita kembalikan kepada Allah, ya tidak mungkin juga terjadi kebakaran. Tapi kalau kita serahkan kepada Allah, tidak kita padam-padamkan, ya tidak akan padam nanti. Memang Allah bisa saja dengan mengutus hujan yang lebat atau segala macamnya, termasuk virus ini. Kalau Allah tidak memberikan penyakit, ya tidak akan penyakit. Benar itu. Tapi kan ini kan upaya ikhtiar manusia ini juga sangat